Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diayu Rahmawati, NIM 190721100146. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran kinerja UMKM. Kinerja bisa dikatakan sebuah ukuran keberhasilan pada entitas usaha dalam mencapai tujuan usaha yang dicapai oleh UMKM. Hasil yang dicapai dari suatu pekerjaan atau usaha yang dicapai, serta bagaimana cara mengerjakannya. Dalam hal ini, kinerja merupakan bagian yang sangat penting bagi UMKM karena akan menjadi dalam hal melakukan evaluasi terhadap pencapaian perusahaan atau organisasi dan perencanaan di masa mendatang. Omset usaha. Omset adalah sejumlah nilai total dari penjualan produk dalam suatu kurun waktu tertentu. Menurut aturan Undang-Undang UMKM di Indonesia, unit yang termasuk dalam usaha mikro harus memiliki kriteria omset tahunan maksimal 300 juta, sedangkan usaha kecil biasanya memiliki omset antara 300 juta sampai 2, miliar. Sementara itu, usaha menengah memiliki pendapatan usaha 2, miliar sampai 50 miliar. Bank Dunia juga menerapkan kriteria UMKM berdasarkan perspektif omset usaha. Lembaga yang bermarkas di Amerika Serikat ini menyebutkan unit yang termasuk dalam usaha mikro biasanya memiliki pendapatan setahun tidak melebihi 3 juta US dollar. Pendapatan dari usaha kecil tidak melebihi 100.000 US dollar, sedangkan omset usaha menengah mencapai 15 juta dolar per tahun. Kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen perlu diukur karena dasar dari pengembangan usaha adalah kebutuhan, keinginan, dan kepuasan konsumen. Jika konsumen puas, maka peluang untuk pengembangan usaha akan semakin besar. Kepuasan konsumen merupakan tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara kinerja produk perusahaan yang diterimanya dengan kinerja produk perusahaan yang diharapkannya, yang berarti bahwa tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara harapan dan kinerja. Perusahaan yang fokus pada pelanggan, maka kepuasan pelanggan merupakan tujuan dan sarana pemasaran guna meningkatkan penjualannya. Konsumen percaya bahwa produk UMKM memiliki manfaat tidak hanya jangka pendek namun juga jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izafan Khairah, NIM 064. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan materi tentang kepuasan kinerja dan efisien dan efektivitas produksi. Yang pertama yaitu kepuasan kerja. Setiap orang yang bekerja mengharapkan atau memperoleh kepuasan dari tempat yang ditempati bekerja. Pada dasarnya, kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual karena setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan nilai yang berlaku dalam diri setiap individu. Semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan. Kepuasan kerja akan menjadikan karyawan lebih produktif dan tetap bersama menjadikan karyawan dalam jangka waktu yang lebih lama. Sedangkan ketidakpuasan karyawan akan menjadikan mereka tidak produktif dan lebih cenderung tidak betah atau menginginkan keluar dari UMKM atau perusahaan. Yang selanjutnya yaitu efisien dan efektivitas produksi. Efisien dan efektivitas produksi merupakan salah satu rangkaian yang penting dalam kinerja UMKM dalam aktivitas produksinya. UMKM harus mendukung efisien dan efektivitas produksi agar dapat membentuk rantai pemasok yang kuat dan dapat menyebarluaskan produk yang dibuat, pelanggan yang senang, serta karyawan yang berkinerja dan dapat melakukan pengembangan produksi. Efisien produksi ialah karakteristik proses mengukur performa aktual
dari sumber daya yang relatif terhadap standar yang ditetapkan. Bagaimana unit usaha atau UMKM mengeluarkan banyak produksi dengan biaya sekecil-kecilnya dan menghasilkan produk yang sebesar-besarnya tanpa adanya membuang waktu, uang, dan sumber daya yang terbatas yang mereka miliki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai peranan koperasi syariah terhadap pengembangan UMKM. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Barudin Yusuf dengan nomor NIM 190721100223. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan koperasi syariah. Yang pertama, sejarah singkat koperasi syariah. Koperasi merupakan suatu wadah bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, serta berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kegiatan koperasi syariah sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dari anggota dan menyalurkan melalui mekanisme jasa keuangan, di mana jasa keuangan syariah sendiri dari dan ditunjukkan penyalurannya untuk anggota koperasi, calon anggota koperasi, ataupun anggota koperasi lain. Pada prinsipnya, koperasi syariah yang kegiatan usahanya meliputi bidang pembiayaan investasi dan simpanan yang sistemnya menggunakan pola bagi hasil, sesuai dengan prinsip syariah. Koperasi syariah sendiri diperlukan di Indonesia karena kesejahteraan masyarakat akan meningkat apabila pertumbuhan ekonomi mengalami perbaikan. Pertumbuhan perekonomian berkembang tidak hanya ditentukan oleh pelaku ekonomi besar, tetapi juga pelaku ekonomi dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Keberadaan koperasi jangan hanya ditunjukkan untuk kepentingan ekonomi semata, tapi juga harus memenuhi aspek sosial, budaya, dan gotong royong. Koperasi bisa berkembang dengan cara memperbaiki manajemen, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, dan memberikan permodalan dengan cara yang mudah. Yang kedua, peranan koperasi syariah. Ada beberapa peranan atau fungsi yang harus dijalankan oleh koperasi. Salah satunya yang pertama, koperasi berperan membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggotanya yang khusus dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Selain itu, melalui pembangunan koperasi diharapkan manfaat berupa salah satunya yang pertama meningkatkan kesejahteraan anggota, yang kedua mengembangkan sikap hidup hemat, yang ketiga memberikan pelayanan modal bagi anggota, yang keempat melatih diri berpikir dan bermusyawarah, yang kelima belajar memimpin dan membanggakan tanggung jawab, yang keenam mengembangkan sikap dan kebiasaan menabung, dan yang terakhir yang ketujuh meningkatkan kepercayaan pihak lain. Selanjutnya yang ketiga, peranan koperasi syariah terhadap UMKM. Koperasi syariah mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal sistem perekonomian Indonesia. Namun sampai saat ini belum mampu berkontribusi secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh kepercayaan masyarakat yang masih kurang dan sepertinya enggan bergabung dengan koperasi yang kadangkala dinilai lambat oleh masyarakat jika dibandingkan dengan badan usaha yang lainnya. Dalam hal ini pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan usaha. Semakin besar pendapatan yang diperoleh, maka semakin besar kemampuan anggota untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Pendapatan adalah yang perlu diingat lagi, pendapatan daerah di setiap kehidupan dari suatu perusahaan. Tanpa pendapatan tidak ada laba. Tanpa laba maka tidak ada perusahaan. Hal ini tentu saja tidak mungkin terlepas dari pengaruh pendapatan dari hasil operasi perusahaan. Usaha mikro, kecil, menengah, serta koperasi masing-masing telah memiliki undang-undang bagi UMKM
terdapat dua undang-undang, yakni nomor 9 tahun 1995 dan nomor 20 tahun 2008. Kriteria UMKM diatur dalam pasal 6. Kriteria didasarkan pada dua hal, yakni besarnya kekayaan atau jumlah hasil penjualan. Dengan perkembangan perekonomian yang diatur dalam peraturan presiden, terdapat kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kriteria usaha mikro, yang mempunyai ciri-ciri memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, kriteria usaha kecil, yang memiliki contoh kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta, tidak termasuk tanah dengan tempat usaha. Yang ketiga, kriteria usaha menengah, yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta sampai dengan paling banyak 10 miliar, tidak termasuk tanah, bangunan, dan tempat usaha. Jadi peranan UMKM sangat penting di Indonesia karena jumlah UMKM merupakan jumlah terbesar dari kegiatan usaha suatu negara. Tujuan ekonomi yang ingin dicapai adalah menciptakan kesempatan kerja, distribusi pendapatan yang merata, menetapkan stabilitas harga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, koperasi syariah mempunyai peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian Indonesia sebagai lembaga keuangan berbasis syariah dalam menggerakkan perekonomian mikro. Dengan adanya koperasi syariah diharapkan bisa membantu UMKM dalam pembiayaan atau permodalan untuk menjalankan dan meningkatkan usahanya. Sekian penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.